Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 ya. Tema 1, pembelajaran ke-1. Ya sayang ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, hari ini hadir semuanya kan? Ada yang sudah Hadir ya? Hadir, Bu. Iya. Bu. Baik anak-anak, untuk hari ini ya kita akan belajar tema 2, persatuan dan perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan, pelajaran ke-1. Tadi kan udah hadir semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kalian jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan ya sayang ya. Baik. Ini Ibu punya gambar nih. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa yang Soekarno, Bu. tahu? Ini Soekarno peristiwa apa? Proklamasi. Peristiwa Iya, kemerdekaan. Peristiwa kemerdekaan, iya. Ini adalah peristiwa proklamasi ya, yang Presiden Soekarno sedang membacakan. Iya, sayang, pinter. Nah, siapa yang tahu kalau proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. 45, Bu. Iya, ya pinter, Indra. Baik. Nah, hari ini Ibu harapkan setelah kalian belajar, kalian bisa menganalisis informasi penting yang menggunakan aspek 5W1H melalui peta pikiran. Dan kalian bisa mengkreasikan informasi penting yang pada peta pikiran itu nanti dibuat menjadi tulisan ya. Kemudian Ibu harapkan juga nanti kalian bisa menyimpulkan 3 makna proklamasi kemerdekaan itu apa saja. Terus kalian harus berani mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti Ibu harapkan kalian juga bisa menganalisis ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, materi pelajaran hari ini yaitu tentang kita akan mempelajari bahasa Indonesia, menuangkan informasi penting pada peta pikiran. Kita akan belajar IPS juga tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kita akan belajar IPA ya, ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, sekarang Ibu punya teks nih. Ibu minta tolong. Silakan Azam. Ibu minta tolong dibacakan proklamasi kemerdekaan. Iya sayang. Silakan dibacakan teksnya. Coba Ibu minta tolong. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan, diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Oh iya, Ibu sudah mengirimkan LKPD di Google Classroom. Kalian sudah melihatnya kan? Sudah mengunduhnya kan? Sudah. Ya. Nah, nanti di LKPD itu ada 3 kegiatan yang harus kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok ya.
Nah, diskusi yang kegiatan yang pertama, kalian itu harus menemukan informasi penting pada teks ini, pada teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nanti dibuat peta pikiran. Setelah itu barulah kalian nanti presentasi ya, perwakilan kelompoknya. Namun ada yang tahu nggak informasi penting itu apa? Ada. Radit bisa kasih tahu teman-temannya informasi penting itu apa, Radit? Informasi penting, suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Iya, itu dia pengertian informasi penting. Selanjutnya, ini kalian silahkan amati teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu, kemudian dibuat peta pikirannya, informasi pentingnya dimasukin, misalnya apa itu biasanya berkaitan dengan peristiwa. Nah, peristiwa yang ada dalam teks itu apa? Kemudian yang di mana kejadiannya, gitu ya. Silahkan kalian, Ibu sudah kirimkan link link kelompoknya di WhatsApp group. Dan nanti Ibu share juga di sini ya, link kelompoknya ya. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ibu sudah bagi kelompok kan, kalian menjadi 2 kelompok. Yuk masuk. Oke, sudah ya, silahkan kalian diskusi. Sudah. Ibu rasa cukup ya? Waktunya cukup ya? Oke, ya, Didan dulu katanya. Silahkan Didan. Hasil kerja kelompoknya, nah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Diawali dengan jatuhnya bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus oleh Amerika. Berbicara tentang makna proklamasi, tentang peristiwa proklamasi ya. Ibu punya video. Silahkan kalian simak videonya ya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus duduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Aceh Timur-Jaya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Cukup ya. Nah, setelah itu silakan kalian diskusikan setelah menonton video tadi, diskusikan bersama kelompoknya dan tuliskan minimal 3 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut kelompok kalian apa? Ayo Ibra. Setelah menyaksikan video tentang perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia, diskusikannya dengan kelompokmu dan jelaskan 3 makna proklamasi. Ya, tadi kata Gali, makna proklamasi kemerdekaan itu untuk keharmonisan ya, untuk menjaga persatuan ya. Apalagi tadi tuh. Nah, berbicara tentang kemerdekaan ya, bahwa bangsa Indonesia itu nih anak-anak mempertahankan kemerdekaan itu kan dengan cara tadi tuh berjuang ya,
melawan penjajah dulu kan. Indonesia tuh sudah lama sekali dijajah oleh negara-negara lain ya. Ada yang tahu siapa saja yang sudah menjajah negara Indonesia? Negara apa saja? Jepang, Belanda. Jepang, Belanda, terus Lagi ya, Portugis. Portugis, Inggris, ya. Inggris, Bu. Pinter, ya. Ketika Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya, kita juga sebagai makhluk hidup harus berjuang mempertahankan diri kita agar tetap bisa bertahan hidup di lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan juga sama. Mereka bertahan hidup karena mereka punya ciri-ciri khusus. Nih, yang hidup di air disebutnya hidrofit. Ya. Ada yang tumbuh hidup di tempat kering atau disebutnya xerofit, dan ada yang hidup di darat. Kemudian tumbuhan juga ada yang hidup di tempat asin atau halofit, dan ada tumbuhan yang hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering atau mesofit. Nih, coba kalian lihat, ini gambar apa? Bunga teratai, Bu. Teratai. Siapa yang tahu bunga teratai itu habitatnya di mana? Tinggalnya di mana? Habitatnya di air. Iya, di danau, di air, pinter. Nanti ciri-cirinya apa? Ibu nggak akan kasih tahu dulu. Kalian silahkan nanti diskusi sama teman kelompoknya ya, buat diskusi ya. Selanjutnya, Ibu punya gambar apa? Kaktus, Bu. Kaktus. Kaktusnya di mana ya tinggalnya? Bu. Ya, di padang pasir. Iya, benar, di padang pasir. Nah, ciri-cirinya apa? Stop, jangan bilang-bilang dulu. Itu tugas kelompok nanti ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian ini pohon apa? Talas, Bu, pohon talas. Bu. Itu mah gampang banget ya, ciri-cirinya apa coba? Ya, tinggal Jangan tanya Bu, itu boleh, Bu. iya. Terus nanti kalian disuruh mencari juga ya habitatnya di mana, ciri-ciri habitatnya seperti apa gitu ya. Ini pohon bakau. Ada yang pernah lihat pohon bakau? Pernah, Bu. Nah, di mana? Di pesisir pantai, Bu. Iya, betul, di Mundu, di Kejawanan ya, karena kebetulan Cirebon itu kan punya pantai dekat dengan laut ya, jadi pasti ada pohon bakau di situ. Nanti kalian diskusikan ya, dengan kelompoknya, habitatnya di mana nih bakau ini, kemudian ciri-cirinya apa. Diskusikan. Ya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap, Bu, siap. Siapa yang mau presentasi di kelompok 1? Yang ciri-ciri? Saya. Nesya. Oke, Nesya. Boleh Nesya presentasi ya. Pertama adalah kaktus. Kaktus tinggal di gurun atau di tempat yang beriklim tropis. Ciri-ciri tumbuhan kaktus adalah memiliki daun berbentuk duri. Oke, terima kasih Nesya. Beri tepuk tangan buat Nesya. Juga ya. Oke, coba Ibu minta ke kalian apa saja sih yang sudah dipelajari hari ini? Sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri itu tumbuhan, ya. Ya, betul. Lalu dari pembelajaran hari ini, apa coba yang kalian sukai? Bu. Apa? Siapa yang? Yang tentang pohon-pohonan tuh, Bu. Tentang pohon-pohonan. Yang tadi, yang video proklamasi. Oh, yang video proklamasi ya. Iklimnya sama tempat tinggal, Bu. Semangat. Semangat. Nah, jangan lupa Ibu sudah kirim link Google Form ke WhatsApp grup ya. Itu ada evaluasi yang harus kalian isi. Kita sebelum selesai, kita harus membaca doa dulu ya, teman-teman. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa besok di pembelajaran kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.